Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu rahimakumullah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena sampai pagi ini kita masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan untuk melangkah, masih diberikan taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya kepada semuanya yang terhadir, dari CCI, dari Cicukang, Umi juga, terutama kepada Ustadz Nurdin Syahbana atas kehadirannya, terima kasih. Dan juga semoga kehadiran ibu-ibu semua, bapak-bapak semua akan menjadikan amal-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah menjadikan lancarnya pengajian ini. Semoga akan menjadi amal soleh dan akan bisa menjadikan sedekah jariah yang bisa panjang amal solehnya, pahalanya. Dan tibalah saatnya kita untuk kepada acara pokok, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nurdin Syahbana. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Ya, kita mulai saja. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah pengajian Al-Bukhari, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Makalah ada banyak ya, masih ada. Kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian rutin mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Tema yang diusung pada kesempatan ini bagus ya, dan sudah banyak dilupakan orang ini. Tentang rumah merupakan surga terbaik bagi kaum wanita. Ayat-ayat Qurannya, hadis Nabi ke ngupahan bu gitu. Ngupahan sanes ngupahan kasih upah bukan. Ngupahan kepada ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu jabatan paling tinggi di dunia. Ya, nanti ada hadis di bawah. Rahmat Allah yang paling dekat kepada seorang wanita ketika ia berada di rumah. Ini begini, kata pengamat keluarga, dimulai zaman Indonesia merdeka sampai sekarang umumnya orang tua mengurus anak itu gagal bu. Karena umumnya orang di saat punya anak, yang umumnya nih, mungkin salah satunya kita, yang penting budak teh kapasihan tua, ya keberi makan,
pakaian, jajan, sekolah, bekerja. Ya, makan, pakaian, jajan, sekolah, bekerja. Ya, dan hampir setiap orang lupa bagaimana mempersiapkan anak perempuannya agar jadi istri agar menjadi istri yang baik bagi suaminya. Bagaimana mempersiapkan anak laki-laki agar menjadi suami yang baik bagi istrinya, itu lupa. Jadi sasarannya sebetulnya ini untuk bapak-bapak muda. Ya. Kalau ada seorang suami, ya terus istrinya resep wae ulin, istri nanti resep wae ulin, geus bingung yang harapan pamajikan ulin weh. Senin di Pangalengan, Salasa di Ciwidey, Rebo di Lembang, Kemis di Cipanas, Jumat di mana ya? Nah, itu salah. Tapi si perempuan seperti itu tidak lepas dari didikan orang tuanya dulu. Ya. Urang kan Bu, hoyong teh marurang kali betah di Arima, tapi indung bapana teu aya di Arima, moal tiasa. Seorang ibu ke anak perempuannya, "Ari maneh ulin wae?" Arima mah Mama tara aya. Wah Bu, bahayanya tidak kecil kalau perempuan itu terbetah di rumah, bahayanya tidak kecil. Apalagi masih punya anak urusan. So, abi bari narasela kieu Ibu. Dina bahasa Sunda saja ya, istri itu kan disebut pamajikan. Cing ari hartos pamajikan naon pamajikan? Pamajikan, arti pamajikan naon? Pamajikan teh diambil dari kata majik yang artinya tempat kembali. Ya, tempat balik, tempat pulang. Pamajikan teh pangbalikan. Pangbalikan saha? Pangbalikan salaki. Kalau seorang suami pulang kerja, pulang olahraga, pulang goes, pulang touring, pulang apa saja, setiap pulang istri selalu ada di rumah. Nah itu pamajikan sejati. Tapi kalau suami tiap pulang ke rumah, tara aya pamajikan lain pamajikan begitu mah. Juri nyiliwuri. Cong ini jadi juri gunggur. Tiap salaki balik tara aya pamajikan. Unggal ditelepon, mah keur di mana? Keur di tukang sebelah. Balik mah di mana? Di tukang baso. Mah di mana? Di tukang rujak mah. Waduh. Pamajikan teh pangbalikan. Ya. Salah satu wasiat seorang ibu kepada anak perempuan yang baru menikah kan wasiatna teh kade jaga waktu tidur suamimu, jaga waktu makannya. Ya, istirahatna ulah kaganggu, jadwal makannya ulah kaganggu. Ya, karena jadwal istirahat suami terganggu, jadwal makan terganggu. Sakit yang rugi bukan hanya suami, ibu rugi, anak-anak rugi. Gaji gede tapi geringan, hoyong bukan salaki geringan. Nunggu jaga kesehatan saya istri. Akhirnya istrinya ulin, karena ada ayat GoFood. Sok Bu, ini harus segera dirombak ini. Bagaimana Bu? Ya, mengajarkan kepada anak-anak perempuan kita, cucu perempuan bapak, Bu, ibu, mempersiapkan agar dia jadi istri yang baik nanti di masa depan. Ya, itu kan harus dari ibu bapaknya. Orang hayang budak teh tara ulin aya di imah babantu ka ibuna indungna tara aya di imah moal biasa. Ya. Jadi bagaimana mempersiapkan anak perempuan agar nanti setelah menikah jadi istri yang baik, setelah punya anak jadi ibu yang baik. Ibu dalam bahasa Arab disebut apa Bu?
Umun, umi mah tos aya mudhof ilehan. Ya, umi mah ibuku, mun bade umah. Ya, umah. Umun, ari umun teh induk, tempat berkumpul, tempat meraju, tempat konsul. Ya, tempat meraju berkumpul siapa? Anak-anak. Jadi setiap anak pulang sekolah, anak pulang bermain, anak pulang camping, anak pulang olahraga, selalu ingin pulang ke rumah karena ada bunda di rumah masak cobek belut. Ya, kangkung. Bu, jujur saja, saya nggak akan berani menerangkan ini kalau anak-anak saya, istri saya, orang-orang sosialitas saya nggak akan berani. Mau kajiwa. Alhamdulillah istri saya tidak aktif di organisasi. Anak-anak saya baratah di rumah karena ibunya benar-benar murni ibu rumah tangga. Baratah. Anak saya kalau sudah pulang sekolah, sudah ingin pulang ke rumah, pasti si ibu masak kangkung karena kangkung sama kok aku sorangan. Wih mas santren, ku babaturan teh. Hani namanya Hani Pak. Ini buru-buru pulang si ibu pasti masak abi lapar. Sengaja dia tidak makan di luar, ibu saya masak. Mana terbalik jangan balik tara aja abi mah inung bapak. Bu, banyak orang anak-anak yang tidak mau pulang ndak usah saha di mah. Bahayanya tidak kecil. Sok di sini mumpung ada ibu-ibu muda, cung ibu-ibu muda, nupayun ulang ngararacung nupayun. Ya, kepada mantu ibu, anak perempuan ibu. Manfaat ibu di rumah bukan sekedar kebaikan untuk diri, kebaikan untuk suami dan anak-anaknya. Sok Bu, urang mengkol heula. Jawa Barat sekarang menjadi provinsi ketiga di Indonesia pengidap HIV terbanyak ketiga. Setelah Makassar, Jakarta, terus Jawa Barat. Bandung mengerikan, didominasi oleh anak-anak mahasiswa. Ya, penyumbang penyakit HIV itu dari homoseksual dan jarum suntik nafsa narkoba. Sok yang aktif di dunia sosial, amati, cermati, pelajari. Mengapa anak-anak siswa ini sampai terjerumus narkoba, sampai terjerumus homoseksual? Sok perhatikan keluarga. Abi mah yakin indung bapana tara aya di imah. Nggak mungkin seorang perempuan yang betah diam di rumah, ketika hamil di rumah, menyusui di rumah tara kemana-mana. Keluar keluar ngaji, pura-pura ke rumah, ke pasar, ke rumah, di rumah. Menyusui dengan baik, mengasuh, dijaga anak dengan baik di rumahnya. Mau mungkin nggak akan seorang ibu yang mengasuh anaknya dengan baik di rumah, tidak mungkin anak itu terjerumus dalam narkoba, homoseksual, LGBT, liberal, mau mungkin. Sok ibu bisa cek, ya anak-anak nu resep ulin, nu masuk geng motor, pantingan indungna aya teh di rumah mah Bu, surga lah bagi perempuan itu Bu. Di rumah mah bebas, ya rek goyang iti gitu nanam. Ya, sok kayaknya orang baca narah ya dalam meeting kayaknya. Rumah surga terbaik bagi kaum wanita, tapi jangan diartikan di luar teu aya pisurgaeun. Kan iki pisurgaeun. Ya, ibu ngajar, ngaji pisurgaeun. Tapi bagaimanapun di rumah jauh lebih baik. Bu, lamun bade dibandingkan dia. Ibu rumah tangga. Ibu punya kakak, dia pengajar, guru pesantren. Ya, wah aktif di organisasi luar biasa. Tetap ibu yang jadi ibu rumah tangga lebih baik. Sokwe kieu Bu mun bade mempelajari sejarah. Kalau wanita berkarir di luar itu lebih baik. Di zaman Nabi siapa wanita yang jadi ustazah siapa?
komo wanita karir jadi pegawai negeri ya. Ima saha di zaman Nabi wanita yang jadi mubalighah saha istri Nabi Aisyah unggul eta ge di bumi. Orang mau bertanya kepada Aisyah, Aisyah tong ngajar ka ditu ka dia. Orang yang mau belajar ke Aisyah datang ke rumah. Bukan Aisyah ngider juga urang. Di rumah. Ya. Ustaz Abi kan menang kuliah boga ilmunya kanggo putra ibu. Untuk anak ibu di luar mah laki-laki di luar. Ya panjang masalahnya panjang. Bu, timbul hasud, cemburu sosial karena wanita itu sering berinteraksi dengan dunia luar. Tapi kalau di rumah jarang berinteraksi dengan dunia luar. Insya Allah bu, sifat qanaah itu bakal semakin kuat. So, gaji suami ibu biasa-biasa, sering berinteraksi dengan dunia luar, komo resep IG-an, TikTokan, wah hareeng. Habis saya mata kopi 50 kurang nih harusnya 60 mungkin 70 ya. Biasalah gigi 2. Sok ini mukadimah dan munasabah dulu. Nah, setelah ayat yang lalu, Ibu Bapak bisa baca sendiri. Ayat yang lalu yang sebelumnya memberikan tuntunan kepada istri-istri Nabi menyangkut ucapan sing sae ucapan teh. Ya, ieu teh kaitan sareng istri Nabi itu pernah meminta kepada Nabi banyak perhiasan. Rasul, abi hoyong kalung, abi hoyong cincin, abi hoyong gengge teh apa gelang kaki. Ya, aya nu hoyong gelang, aya nu hoyong subang. Terang subang, Bang? Nah, antingnya. Anting di hidung subang, sanes sumatang, sanes subang. Nah, sampai turun ayat. Yang Allah berfirman kepada istri Nabi, jika kamu menginginkan dunia dan perhiasannya, sok dibere, ngan ulah jadi pamajikan Nabi gitu. Kamu ingin kaya, fata'ala ya. Wa ummatikunna sarohan jamila, aku akan berikan kekayaan. Hayang imah gedong dibere, mun ayeuna mah hayang mobil alus, hayang boga pila dibere, ngan teu pantes jadi pamajikan Nabi ku Nabi rek ditala. Nah, da teu connect atuh. Nabi mengajarkan sederhana, Nabi mengajarkan juhud. Ari istri-istri Nabi glamor kan teu connect. Boro-boro istri Nabi, istri ustad ibu, abi nerangkeun kieu pamajikan abi resep ulin kumaha nerangkeun kieu moal kajiwaan. Ya, moal kajiwaan. Nah, sekarang dilanjutkan dengan bimbingan menyangkut perbuatan dan tingkah laku, ucapan kedah sae, tingkah laku kedah sae. Tinggal ayat yang 33 ya. Poin pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qarna fi buyutikunna tah eta heula. Ya, ayat ini sempat viral di awal corona. Pedah aya wa qarna. Aya postingan, wah, corona ternyata diisyaratkan di surat Al-Ahzab tilu-tilu eta mah lam yablek eta. Ya, wa corona teh lain corona, wa corona teh eta fiil amr teh. Hendaklah kamu, hai kaum wanita, wabil khusus istri-istri Nabi, tetaplah di rumahmu. Ya. Nabi saseancan angkat ibadah haji ke istri-istri Nabi, diam ya di kamarmu, diam tong ka mana-mana. Tos urus rumah. Nu gaduh putra urus. Diamlah di rumah, dan rumah itu surga bagi kaum wanita. Di rumah mah ibu teu kada diacu kieu. Biasa buka keredut Bu. Biasa kalungna katingali. Biasa dianting, rek di dadaster, bebas, seksi oge mangga di bumi mah nya. Lamun keluar wayahna kerudung, perhiasan kudu ditutup, anting ditutup, tidak boleh pakai baju ketat. Kalau di rumah boleh baju ketat? Bebas. Di rumah mah kebarat-baratan ya tenan. Ya lamun keluar kudu ke Arab-Araban.
Ya, komo di kamar dengan suami gaya bebas hangat. Bebas. Lamun keluar kudu ke Arab-Araban. Ulah dibalik. Ari keluar ke barat-baratan. Ari jeung salaki ke Arab-Araban ulah. Ya, so, hendaklah kamu diam di rumahmu bukan untuk kebaikan kamu saja, untuk kebaikan suami, menjaga kehormatan suami itu kan ibu di rumah. So, abi bade naruh ka bapak-bapak wakil khusus bapak-bapak muda. Pak, bapak bekerja di luar. Yang suami istri bapak ya gitu tah balanja ulin we balanja jeung babaturana reuni we dah saheng bapak. Saheng. Ya, komo apa aduh jeung mantana bareto eta teh keur ya pipaseaeun teh omongkeun gitu. Ya sudah di rumah. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak di rumah, ya tidak baik. Komo ahli ngaji jadi wanita sosialita itu tidak baik. Ya, unggal poe teh aya di tempat wisata, komo ngahaja di skincare heula, di blush on heula, di lip gloss heula. Kayak di tempat wisata tiba di gigi wanita. Kayak tabarruj tah. Tah ini. So kadituna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Di mana itu mun kaluar di bumi mah di bumi nyalira di kamar mangga satakar kabah oh gitu. Rek di glowingkeun rek perhiasan runcung rek kanal lagi 3 senti tah ieu mangga. Rek sesegitan payunan suami masuk mun keluar kade ya ka masjid kade wah keluar mabuk seabreg aturan bagi kaum wanita seabreg aturan ya jangan tabarruj ke tabarruj di halaman kedua dibahas tuh kadituna wa aqimna sholat laksanakan sholat. Mana yang terbaik sholat bagi wanita? Di rumah. Bu, bagus mana bagi perempuan? Berjamaah di masjid banyak dengan seorang di rumah. Bagus mana bagi wanita? Tetap bagaimanapun. Ibu kalau ke masjid mengikuti suami ibu ke masjid berjamaah. Ya satu acana tahiyatul masjid, rawatib berjamaah, ba'diyah qobliyah di masjid. Kenging pahala seperti suami ibu dapat. Ngan lamun di rumah lebih besar lagi pahala. Lebih besar lagi. Ya seorang wanita yang ngajar kaditu kadia bagus ngajar Quran di pesantren, ngajar akhlak bagus, tapi di rumah tetap lebih bagus. Bagaimanapun di rumah. Ya, saya kemarin sore didatangi seorang ibu yang curhat tentang anaknya yang ameng wae gitu ulin wae kumaha ulinnya teh keluar bada isa keluar pulang tengah malam ya. Pulang tengah malam saya tahu sekali mengapa anak ini sering main indung nah kita ulin wae da moal tiasa indung ayeuna nyarek ka budak kepada anaknya tong ulin wae ibuna resep ulin wae kadi kumaha ari mama sok salajengna kadituna wa atina zakat keluarkan zakat kantun nyana teu kudu ibu setor kaditu aya nu nyana salat bisa di rumah zakat bisa di rumah wa ati'nallaha wa rasulah taatilah Allah dan rasulnya innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sungguh Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Tapi saya tidak bahas tentang ahlul baitnya ya. Stressingnya dina waqorna fi buyutikuna jeung wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Selama masih bisa di rumah. Kalau keluar begini saabreg aturan. Mun di rumah bebas.
Ya CBG, ibu kan di rumah tidak usah pakai gamis begini, raridu. Sok ayeuna waqorna fi buyutikunna. Maksud ayat ini, diamlah kamu di rumahmu, jangan keluar rumah kecuali karena suatu keperluan yang penting. Contoh, beli makanan untuk masak. Kecuali kalau tukang sayurnya datang ke rumah ibu, antar saja. Kalau tidak, ke pasar, mangga. Sudah ke pasar, pulang lagi. Ngantar anak sekolah, antar. Jemput ke rumah lagi. Ya. Belanja ke pasar, ke sekolah, tapi ke rumah lagi. Ya. So, kalau tidak, yang penting-penting sudah di rumah. Ya, termasuk keperluan yang diakui syariat sekalipun. Seperti menunaikan salat berjamaah di masjid, berikut persyaratannya. Salat wae kan langkung sae di bumi. Anu kanggo bapak-bapak di masjid itu begitu luar biasa. Boro-boro salat berjamaah kan tiap langkahna wae, tiap langkahnya saja kan sudah 3 fadilah. Apa fadilah melangkah ke masjid? Pahala, kiparat dosa, dan 1 derajat di surga. Ibu kalau ke masjid dapat itu dapat, ngan lamun di rumah lebih dapat. Saya menyarankan kepada ibu yang punya anak bujang, ya, kepada anak bujang ya, cari pipa majikan teh yang betah diam di rumah. Jangan cari calon istri betah nate gitu we, di tukang baso, ke tukang sebelah, ke tukang mie kocok, ke tukang ramen gitu. Bu, di urang mah ada. Lantaran memang pendidikan orang tuanya gitu. Ya. Tidak pernah mendidik anaknya bagaimana jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Ya, apa-apa dikerjakan oleh pembantu, apa-apa dikerjakan oleh ibu. Si anak perempuan mah wirid we nah HP gitu. Wirid gitu. Sampai menikah, setelah menikah dan ditakdirkeun beunghar, anaknya lain diasuh, ngadon di daycare. Ya itu nggak baik menurut saya. Ya nggak baik. Sok ibu bisa ngobrol dengan para psikolog anak dalam ilmu psikologi anak. Malah di kota-kota besar mah usia anak 1 tahun saja geus disakolahkeun. Usia 1 tahun sekolah. Memang sekolahnya bermain, ya bola dan lain sebagainya. Padahal ibu bisa pelajari. Ya. Bagi anak usia 0 hari sampai 6 tahun, tubuh ibu bapaknya lah yang paling menyenangkan bagi anak. Tubuh ibu bapak. Bukan gazet, bukan kelereng, bukan. Ya, bukan YouTube, bukan, tapi tubuh ibu bapak. Mun bahasa ibu Elirisman mah, sel telurnya kan milik kamu, spermanya milik ayahnya. Nah, hari mainnya jeung benda-benda mati dengan ibu bapaknya bermain. Dengan ibu bapaknya di rumah. Malah saya menyarankan kepada ibu yang anaknya masih kecil-kecil, hindari gazet itu, hindari. Ya, selama ngasuh itu gazet. Kayak anak-anak sudah beres makan, sendiri di rumah. Kabayang tuh, anaknya masih kecil-kecil, indungnya resep kieu, ngasuh teh kieu we. Ayah ngeleungit mana leungit palin ka walungan. Sok salah jengna. Nah ini hadisnya tinggal riwayat Ahmad Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, hei para suami, jangan kamu halangi istrimu pergi ke masjid. Para perempuan jangan. Mau istri, ibu, anak perempuan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kaum perempuan dilarang ke masjid. Mau pengajian, mau sholat. Nah, bapak ulah nyarios gitu. Pirang usah dicari kerek ngaji, rek ibadah dicari tak ulah nyarios gitu. Lamun nyarios gitu berarti tidak mengerti bapak hadis. Hei para suami, para laki-laki, jangan melarang kaum perempuan pergi ke masjid. Mau sholat berjamaah, mau mengaji.
Jawabnya wah begini, piraku dicarek itu kan ibadah tak ulah gitu nyarios. Nah Nabi bernyarios jangan kamu larang istrimu pergi ke masjid. Nah ada yang baik mah di rumah. Tetap di rumah lebih dengan lamun bade ka masjid tong dicarek sawios. Ya. Tetapi hendaklah mereka keluar dengan tidak memakai wewangian. Bau pengajian mau rapat berjamaah teu kenging ngangge minyak segitu. Dalam riwayat lain bahasanya jangan halangi istri kamu pergi ke masjid, tapi jangan lupa wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan dilarang pergi ke masjid, tapi jangan lupa kata Nabi, rumah-rumahnya lebih baik bagi mereka. Tetap rumahnya lebih baik. Apalagi kata suami begini, mah geus lah tong ngawas ka masjid tapi mamah nyalira panas. Komo lempang ka ditu, mamah teh geulis keneh loba nu ngetrakan, bapak ye hareeng begitu. Ya, da abi resep diajar tahsin, kewe undang ustaznya di rumah belajarnya dengan bapak, dengan anak-anak. Wah, itu bagus. Bagus sekali. Nah, selanjutnya dari Zainab, istri Abdullah, ia berkata, Nabi pernah bersabda kepada kami kaum perempuan, apabila orang di antara kamu pergi ke masjid, fala tamasatiban, jangan memakai wewangian. Ya, di rumah mah enggak keluar mah. Kudu dikerudung, kudu ditutup ieu, tidak boleh. Nah, sedangkan hadis ini tinggalnya Bu, sok aya perasaan ya. Pun bojo. Ya, ka abi sok ieu. Bapak manya ngajar sana berjamaah ka masjid aktif. Pahalana agung abi mah kitu we sana. Hukumah wadah. Sasapu ngepel, nyusut leho budak. Ngisikan gitu. Abi mah naon? Justru pahala yang seimbang itu kalau istrinya begitu. Ya, sok aku ya lah. Jadi ibu rumah tangga kesannya sok teu boga nanaon. Pas padahal boga nanaon. Pahala numunna bagi kaum perempuan itu di rumah. Tuh, saur Anas kaum wanita datang menghadap Nabi SAW terus bertanya, Rasulullah, kaum laki-laki mah pergi dengan memborong banyak keutamaan. Di antaranya bekerja untuk menafkahi anak istri sudah besar pahalanya. Sholatnya di masjid berjamaah. Ya, terus ikut perang fisabilillah. Wah, munel ari ibu-ibu naon sih? Udang sare sasapu ngepel budak oleh hoho gitu. Yang ngisikan masak eta we ibu-ibu teu beres-beres. Tuh. Ya. Rasulullah kaum wanita tidak punya amal yang bisa menandai. Nah, sahur Nabi, man qa'ada fi min kuna fi baitiha. Bahasa simkuring mah man qa'ada teh saha nu betah cicing di imah aktivitasnya di rumah. Ya, man qa'ada min kuna fi baitiha. Siapa yang betah aktivitas kalian di rumah, sungguh dia memperoleh amal yang sebanding dengan kaum laki-laki yang berjihad di jalan Allah. Ibu hoyong sami pahalana jeung bapak nu didamel rajin ka masjid, aktif di dunia sosial. Wah, pun lanjang mah abi mah justru lamun hoyong seimbang di rumah. Mun aktif dua anak pincang. Abi pun bojo mula aktif seueur nu ngajak yeuh aktif lah da murang kali tos arageun jadi bidgar dakwah, bidgar pendidikan aktif sok mangga bade aktif di luar. Abi rek neangan rek ngurus abi di imah. Serius ibu. Mangga bade urusan orang lain, saya akan cari orang yang ngurus saya. Sugan nongkrong. Ya, saya tidak mau pulang ke rumah. Ya, tidak ada. Abi ibu alhamdulillahnya pun anak. Ya, sakalian pun bojo ngiring we ngaos cing abi jiga wengi kamari. Bu atuh ul atos ibu ada di ibu di ya ari teu aya ibu teh abi mah asa kumaha pun anak. Anak saya kalau pulang kuliah, pulang sekolah teu aya ibu teh meni asa kumaha teh. Alhamdulillah. Ya. Jangan sampai ibu punya anak ya, jadi tidak merasa ada ibu teh tidak merasa naon dasar kan tidak ada ibu. Sampai bahasa pun anak nu kadua mah
ibu dipayun ibu saya itu di rumah sakit ngemitan putra nu pangais bungsu DB saminggu. Teparuguh dahar, teparuguh nanaon, teparuguh teu kaurus. Aya ibu mah tenang. Ya, walaupun anak di kamar wae di kamar, tapi saya tahu di rumah ada ibu tenang. Seorang anak di rumah sendiri tidak ada ibu keeng. Tuh, hoyong kenging pahala jika bapak-bapak man ko ada min kunna fi baitiha fa innaha tudriku amal mujahidina fi sabilillah. Tas tinggal mun istri keluar. Ti Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW bersabda, innal mar'ata auratun, sungguh tubuh wanita itu semuanya aurat. Tah aurat di dia mah semua tubuh wanita itu semuanya undangan bagi mata laki-laki. Boro-boro paha jeung dadana roro meheuna wae aurat. Ya punya. Kan tubuh wanita aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kaki aurat bukan? Aurat yang roro meheuna. Aurat roro meheuna. Tak kaditu kadia ibu saya di kaos kaki. Daa roro meheun aurat roro meheun. Bu, Pak, laki-laki kerja bakti ngangge lancingan pondok sakieu hare-hare. Sok ibu kerja bakti make calana pondok. Aki-aki ge kieu tah. Eta ping-ping. Bapak-bapak mah badminton. Ya. Badminton misalkan hareudang buka jersina katingali dada jeung tong hare-hare. Sok ibu badminton buka jersey aki-aki wae ngacang. Ya, tubuh wanita mah aurat. Ya, cara berjalannya nanaon lagi semuanya undangan bagi laki-laki. Tuh, maka apabila wanita itu keluar fa idza kharajat istasrofaha syaiton, ku setan disambut. Perempuan itu lamun keluar disambut. Kemun ngangge bahasa simkuring mah kieu sahanya laki-laki yang harus tikusruk ku awewe ieu saha. Ya. Ibu keluar komo seksi katingali ku tatangga seksi kieu tapi rek ngagoda salakina galak euy sepaneng naik panangin saacana geus ngadahar ieu sate marangi ieu. Sepaneng naik akhirnya berzina. Pelecehan seksual, mencabuli anak akibat dari melihat seorang ngaliwat seksi kabita ngagodana ka dia melakukan tindak senonohnya kepada orang lain berdosa, tapi dia melakukan begitu awalnya lihat perempuan. Ada seorang perempuan tiktokan tepira banget tunggu gigewan ngelel kamu katingali dadana katingali ku laki-laki gelis ieu sepaneng naik sepaneng. Akhirnya dia bercumbu dengan pacarnya, dengan selingkuhannya berzina. Tah nu tiktokan teh naha teu milu dosa. Berapa orang yang berzina awalnya ningali tiktokan goyang iti ningalikeun dadana, ningalikeun ping-pingna, ningalikeun body. Betul, tindakan senonohnya tidak kepada orang itu, tapi kepada orang lain. Dia melakukan pelecehan seksual, dia melakukan pemerkosaan, melakukan pencabulan. Awalnya ningali TikTok, ningali nu kikieu teh begetok. Wah, tabaruj di zaman sekarang itu mengerikan. Banyak wanita-wanita berjilbab dumeh geulis. Dalamun beungeutna jiga ya mun huntuna gino irung pengek mah moal-moal pedah garulis memang ditiung rapi tapi kikieuan senyum beri kicap-kicap itu tabaruj itu. Tabaruj itu. Ya, mengapa mengundang syahwat itu? Ini ada salah nonton, Cilepeung ngomong gituan.
Tewalik. Kalau sudah upload ke IG, diupload ke Facebook, ke YouTube, artinya itu sudah sasaran. Sudah konsumsi umum, sudah sasaran untuk umum. Ibu buat status saja kalau sudah diupload ke media sosial itu sudah konsumsi umum. Tidak bisa orang nonton ndak imah abdi mah yang ieu ketia. Ya, kalau sudah diupload artinya orang sengaja mangga rek nonton gerek di kumaha gimana. Intinya begitu. Banyak laki-laki ya seorang suami yang bermaksiat, seorang anak bujang, seorang dosen, seorang mahasiswa maksiat awalnya lihat yang begitu. Mengerikan tuh kadituna ya wa aqrabu ma takunu bi rohati rabbiha wa hiya fi qaribaitiha. Dan tempat yang paling dekat bagi wanita kepada rahmat Allah ketika wanita itu berada di dalam rumah. Ya, abi di bumi, bu di keluarga gitu, kade di rumah perbuatan itu. Abu Daud meriwayatkan juga hadis dengan sanad yang jayyid. Nabi SAW bersabda, sholat wanita di dalam kamarnya lebih baik daripada sholat di dalam rumahnya. Di rumah ge numpang saya nama di kamar. Di kamar ge mun aya ruangan deui di ruangan. Sholat di rumahnya lebih baik daripada sholat di daerahnya. Di daerah teh angkat kamu sholat. Aya musola di musola terus di bumi. Sanes teu kenging mangga ka masjid mangga, tapi lebih baik di rumah. Selama masih bisa di rumah. Kecuali lamun usan aya pangaosan pada subuh di masjid, tapi mun salat heula di bumi sok katinggaleuan saparapat jam nya mangga teh naon. Ibu unggal salat ka masjid teh naon? Sae ngan langkung sae di bumi. Ya, jadi kadek Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pembahasan ini jangan diartikan di luar teu aya pi surgaeun nya kan. Di luar seueur pi surgaeun. Ngan di bumi langkung aman. Sok ibu abi mah sok naonnya ngupahan terutama istri yang suaminya gajinya kecil dia sabar saja. Doakan saja suami semangat bekerja. Ya, ditakdirkeun teu boga imah ke imahna di surga. Ditakdirkan kamu tidak kaya di dunia ke di surga mah beunghar. Lamun di imah di bumi di muka bumi urang sagala teboga, lamun sabar jadi ibu rumah tangga geus maot mah bakal sagala boga. Tong kieu tong ngandalkeun salaki mah moal kabeli anu rek digawe. Bisa jadi dengan bekerja dia dapat lebih tapi pas saya we jeung salah. Ya, ieu balik jam 7, ieu balik jam 8. Ieu capek. Ini pengalaman jamaah saya Bu, ada yang suaminya bekerja gajinya kecil, istrinya kerja di pabrik supaya nambahan penghasilan. Iya menambah penghasilannya, tapi karena jarang bertemu gitu capek bertemu, jarang sosonoan dan capek atau dua dengan anak-anak teka urus ya. Karena anak teka urus akhirnya berazab tos jadi ibu rumah tangga. Urus anak, urus rumah. Doakan saja suami bekerja. Ternyata dengan dia fokus di rumah, suaminya meningkat jabatannya, gajinya lebih besar. Kapeser bumi. Kade, ya bagus cara berpikir. Kalau mengandalkan suami anu yakin dengan bekerja berdua jadi lebih bagus ekonomi tantangan. Pak, Bapak punya anak perempuan, bekerja gajinya 15 juta. Suaminya gajinya 7 juta, rek terus didamel dua anak. So, perhitungan matematik mak lebah. Iya 15 juta, tapi harga anak berapa? Harga anak soleh, harga anak betah di rumah. Kalau dua-duanya bekerja lebar ya, ibunya gajinya 15 juta, ibu 7 juta, kan digabungkan 22 juta, tapi dia lupa dengan anaknya. Lamun budakna jadi tukang ulin, apalagi kalau masuk geng motor, masuk kelompok narkoba, tak gaji 15 juta bisa meresan eta mah. Kalau anak sudah terjerumus LGBT, tah duit 15 juta per bulan bisa pengobatan eta, oh biasa.
bakal menyesal. Bapak-bapak pun ya yang sedang enak-enaknya bekerja, jangan terlena dengan pekerjaan. Jangan lupa ya, istri anak-anak pun punya hak untuk diajak ngobrol, main bersama. Tuh kadituna tingali. Maksud hadis ini lebih tersembunyi salat bagi kaum wanita lebih baik. Tuh tinggal kan orang nanaon ikhtiar teh kebaikan kan hoyong salamet lebet surga terhindar dari neraka. Tinggal perempuan mah kieu saur Rasulullah. Apabila seorang istri melaksanakan salat 5 waktu di mana nih? Di rumah. Saum sebulan Ramadan di mana tuh? Di rumah. Menjaga kehormatan diri yang paling aman di mana? Di rumah. Tapi ulah di rumah tapi tiktokan we, selfie we, upload, goreng patut we. Sok sholat di rumah, saum di rumah, jaga kehormatan diri di rumah, taat kepada suaminya di rumah. Sok sing betah kalau sholat 5 waktu, saum sebulan oke. Nah jaga kehormatan diri ini kaitan dengan suami, taat kepada suaminya. Suami ayah nanaon teh selalu menghidangkan, selalu hikmat. Ya ka suami mah muhun mangga we. Ibu tos nguprak ya ti enjing nguprak. Apa itu nguprak mah? Nya geus sagala dipida mah. Ya, geus kukumah wadah ngepel bisikan sasapu. Torojol suami tos sasapedahan torojol. Mah nyiapkeun sangu goreng. Ibu karek reureuh. Aing teh capek. Sia we goreng sangu mah. Kan mana ge boga kokot da ulah kitu kan. Bade Pak, sangu goreng mah pangdamelkeun. Muhun we satungtung sanes maksiat ka suami mah muhun mangga. Apa jaminannya? Kalamun ibu tos ngantunkeun di akhirat, masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Surga pintu surga ayat 8 sok bade lebet pantos surga bebas. Jadi begini, ngan ieu kalau ngajarnya di wanita sosialita wah biasa. Abi mau dionang deui. Abi ngaulang ieu wanitanya sosialita tok undang Ustaz mah tong dionang deui sanes nyare kulit. Ya, sanes teh kenging amang. Ibu lamun bade amang, saran dari saya dengan suami, dengan anak-anak. Jangan dengan wanita-wanita yang nu resepna ulin, tidak kecil bahayanya. Ya, yang rusak bukan hanya ibu, keluarga, anak. Lalu ditiru oleh teman ibu, ditiru lagi oleh sahabat, ditiru tetangga. Wah. Kamu lamun terjun di dunia sosial, ya. Mengapa anak-anak terjerumus geng motor, narkoba, LGBT? Ibunya tidak ada di rumah. Rata-rata kan enak berkarir dua-duanya rata-rata berkarir. Sok ta ayeuna wala tabarrojna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dulu. Tah lamun kaluar kade tong kikieu. Ya, naon tabarruj teh? Dina Quran tabarruj menampakkan diri dengan cara bersolek, berhias, mempercantik diri yang biasa dilakukan oleh para wanita. Kadenya sanes teh kenging mempercantik. Nah, ieu diteruskeun. Sudah mempercantik teh mereka pamerkan kecantikannya. Ngalangkungan naon? Selfie beungeut. Aya nu kitu, Bu? Renyek, Bu, lain. Mengerikan, Bu, asli. Ya, abi lamun ningali kitu kaos norek lila we kitu. Ya, kaos norek lila gitu berapa? Dipamerkan kecantikan keelokan tubuhnya. Dumeh seksi. Ya, dumeh can sing kayong. Apa itu sing kayong? Ya. Dumeh teu aya jarawatan. Dumeh bibirna teh beureum-beureum jawer hayam. Ya. Kulitna kelir koneng cangkang cau. Huntuna bodas jiga tipung tarigu. Ya, matana coklat kopi susu. Eta mah aya lagu dulu sumang.
kulit kelir koneng cangkang cau huntu nabodas tipung tarigu tay biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu ngan kelakuan lam yablek begitu. Jadi dari satu sisi wah mulus tapi ditembok-tembok tadi dina ilmu kejiwaan mah orang yang suka mempercantik diri terus dipamerkan tubuhnya, wajahnya, pahanya, dadanya, namanya teh penyakit eksibisionisme. Eksibisionisme. Mengapa? Secara fitrah manusia dada teh katingali teh da isin. Ya, pandu isi teh urang katinggal dada teh isin, katinggal bitis kan isin, katinggal pingping isin. Ieu mah teh era dia bonceng ngajegan paha katingali teh era eksibisionisme. Penyakit eksibisionisme. Ya, juga resep teh lamun pake perhiasan teh katingali resep ke batu eksibisionisme. Eksibisi kan pamer ya. Eksibisi teh pamer. Ya gitu punya penyakit rasa pamer. Memamerkan dadanya, memamerkan pahanya. Sok lamun geus keriput, puntuna geus ompong. Matana geus belekan, ieuna ngacai bade selfie deui. Bade selfie. Teraskeun tuh sehingga perbuatan itu dapat menimbulkan daya tarik lawan jenis yang bisa menjadi fitnah bagi keduanya, bagi tetangganya, bagi setiap yang nonton. Jadi ya memang susah dihindari. Salah satunya ya jangan banyak aktif di dunia gadget. Sok we keperluan paling grup WA keluarga. Lamun sering nonton TikTokan anu wah mengerikan nyapanya. Komo ayeuna sedang nge-booming Koreaan drakor wah. Ya. Ditarutan kan budak. Diturutan dangdana, berhiasnya dan lain sebagainya. Sok salajengna saur Mujahid dulu di masa jahiliyah wanita kalau berkeluar berjalan di depan kaum pria. Nah, itu salah satu tahun sabaraha awe tadi? Tah barang awe mah teu apaleun dicetrakan teh di rumah. Bunga teh dicetrakan. Sanes berjalan di hadapan pria haram ngahaja padahal jalan ka ditu teh bisa lowong sepi aman itu baduren ulah itu tuh ngahaja we padahal nutup aurat sengaja berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram dengan tujuan hayang dipuji, hayang ditanya, kamu hayang dikit ning meuni geulis, ibu meuni bohay, hayang jadi gitu tabarruj. Tuh, saur Qatadah dulu wanita berjalan berlenggak-lenggok dengan langkah yang baja dan meningkat. Ya di TikTok mengerikan. Hari dicontohan gambar bisa ditarurutan. Arapalah. So, Muqatil berkata, tabaruj artinya bisa juga begini, mengenakan kain kerudung, tapi tidak diikat. Sebab kalau diikat dapat menutupi kalung dan anting-antingnya serta lehernya. Jika tidak diikat, kan semua dapat kelihatan. Ditiung, nanti diikat, tiungna kitukeun, ngarah katingali liontin di dadanya. Tabaruj. Ditiung, kan tiungna dikitukeun kelihatan. Katingali antingna. Malah sekarang ada model kerudung yang sengaja memperlihatkan antingnya. Tabaruj. Perhiasan itu tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Silakan ibu pakai kalung, ibu pakai anting, pakai gelang, pakai gengge, ulah ditinggalikeun ka mantan ibu. Jam naon atuh abi pakai yang caroge ibu untuk suami. Lain yang tatangka, lain yang tontonan batur kapan. Perhiasan yang boleh dilihat hanya cincin saja. Perhiasan kalau cincin silakan. Tah di muka sok rek di blush on diga Pinocchio gitu nanam. Berem sama dia.
Tuh, kemudian ya, khitab larangan ini berlaku bagi semua kaum mukminat, bukan hanya istri Nabi, kaum mukminat tidak boleh. Ya, lamun urang mah ayeuna nu kade jamaah pangaosan, lamun ibu nu sok biasa ngaos wae tos tabarruj kabayang nu tara ngaos. Bu, yang biasa ngaji, sadar tidak disadari kita ini bakal jadi sorotan masyarakat secara luas. Ya, mau disadari atau tidak, kita bakal jadi sorotan. Ya, lamun ibu wae resep selfie di-upload ke media sosial, temenang itu jamaah Abu Hurairah, itu jamaah ini bahaya. Entok Abi matos saperiyogina we internetna. Tuh, aya hadis di Abu Musa Nabi ngadawuhkeun, perempuan mana saja yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki, ya, lalu ingin sekali mereka mencium bau harumnya yang dia pakai, kata Nabi, fahya zaniatun, pasti perempuan itu pezina. Jika kieu laki-laki perempuan bukan suami istri, ya, bukan suami istri, bukan adik kakak, pokoknya mah bukan mahram. Ayeuna dibonceng na motor, nyepengan, bergandengan tangan di mall, pacaran mesra, sakitu loba jelema dia berani berbuat begitu. Kabayang lamun duaan di kamar kumaha? Kabayang lamun duaan di kamar kumaha? Pasti berzina. Kalau ada seorang perempuan make sepan sakieu, baju sakieu, bubur holan di tukang jeung di hareup, berangkat ka mall dengan nikmatnya saja. Kabayang lamun di kamar kumaha? Ditanya di mall saja dia begitu seksi katingali biasa. Kabayang di kamar dengan pacarnya saling pegang tangan, silih cabak. Kumaha lamun di kamar duaan zina. Ya, perempuan mana saja, ya, yang berjalan di hadapan laki-laki komo seksi pakai parfum, meni hayang teka ambe segina, hayang disebut meni seksi, gampang, zina teh gampang. Mengerikan, hati-hati ibu diam di rumah, sok ke anak perempuan ibu sing betah dicontohan ku ibu nangen, ku bapak nangen. Bapak kesam ya lamun amang wae ke kumaha? Bekerja, sudah pulang kerja ke rumah, pulang kerja ke rumah, di mana main? Yo dengan anak-anak, sing carakan. So kebayang tuh, istri betah di rumah, ngasuh anak-anaknya, suami pulang kerja ke rumah, tiap rumah begitu, tiap rumah. Ya, istrinya akan baik, anak-anaknya terjaga, tiap rumah begitu, wilayahnya akan baik, daerahnya akan baik. Provinsinya negara untuk kebaikan bangsa dan negara Islam kaum muslim. Bukan untuk ngaji, ngaji kan nuntut persamaan. Suami bekerja, istri pun ingin bekerja. Tuh kadituna perintah menundukkan pandangan dan menutup aurat. Silakanlah baca ya ayatnya An-Nur ayat 31. Katakanlah Muhammad kepada wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, memelihara kemaluannya, jangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Hendak mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Kamana itu mun keluar di bumi mah mangga ibu rek jalalatan di rumah, hanya anak, suami. Ini kalau keluar mah seabreg aturan. Tuh kesananya, jangan menampakkan perhiasan kecuali kepada suami, kepada ayah, bapak dari suami, putranya, putra suami, saudara, adik kakak, saudara di sini, putra dari saudara laki-laki, putra dari saudara perempuan, alias keponakan, mangga kepada keponakan. Perempuan muslim lainnya silahkan, hamba sahaya silahkan kalau masih ada, atau pelayan yang sudah tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak laki-laki yang belum mengerti aurat perempuan. Ibu punya anak baru 3 tahun, ya 2 tahun, tetangganya suka ikut main laki-laki, boleh ibu tidak pakai kerudung. Tapi kalau anak TK, anak SD apalagi, walaupun belum balik, mereka mengerti bu aurat perempuan. Ibu punya anak SD kelas 1, temannya suka ke rumah ibu, tutup auratnya.
tutup. Sakit teh kan. Teraskeun. Nah, yang terakhir, dan janganlah mereka kaum wanita memukulkan kakinya ke bumi agar diketahui perhiasan yang tersembunyi pada kakinya. Dipukulkan di mah, dihentakeun, digebelikeun. Nya gengge nama ditutup ku gamis ngan lempangna kelencering. Naon maksudnya? Supaya orang tahu dirinya pakai gengge geus doraka begitu. Anting nama ditutup, ditiup, tapi lempangna kikieuan. Bu naon kikieuan? Ya anting weuteuh. Terang weuteuh baru. Iya, kalung nama ditutup ku kerudung ku gamis. Ngan lempangna kieu, naon bu ieu liontina 2 kilo berat. Ya, ditutup, tapi dia melakukan gerakan, melakukan perbuatan, ya, menimbulkan image orang lain. Oh, kan make siga nama make kalung, siga nama make anting tos teu kene. Apalagi diperlihatkan. Tah itu mun kaluar. Maka kalau di rumah, mengapa rumah surga terbaik bagi wanita? Di rumah mah bebas. Selain di rumah mah bebas, pahala di akhirat surga terbaik. Bisa masuk surga melalui pintu mana saja yang disukai. Sholat 5 waktu, saum, jaga kehormatan diri, taat kepada suami, beres. Beres ku eta. Wios teh hafid Quran oge, jaga saja anak. Ya, jadi kalau mau milih, saran dari saya, milihlah jadi ibu rumah tangga. Tapi wah, abi mah resep ngajarnya mah, tapi tos ngajar jangan lupa pulang ke rumah. Saya punya jamaah bu, suaminya profesor, istrinya dokter spesialis anak, putranya 8, tanpa satu pembantu rumah tangga pun di rumahnya. Ya, prakteknya di rumahnya. Dia prakteknya di rumahnya, nggak praktek di rumah sakit di luar di rumahnya. Jadi dia bisa praktek kerja, anak-anaknya pun kepantau. Jadi sekolah pulang teh ada ibu di rumah, pentingnya luar biasa. Ya, abi hoyong teh ngobrol dengan orang-orang psikolog ya, bagaimana pentingnya ibu di rumah, pentingnya luar biasa. Sok di mana keluar oke, ulah naonnya. Ulah bikin kacul, tidak peduli anak kumaha suami, bahayanya tidak kecil. Hoyong selamat keluarga sing betah diam. Toh sakitu nu tiasa kapihatur, nu bade naroskeun ngadede ngarojong kaitan sareng judul mangga. Ya, di sini tidak memakai itu, memakai parfum. Parfum hari di deodoran mah teh sosial. Kalau keluar mah nggak apa-apa, mun ka masjid dilarang. Ibu keluar juga pakai parfum dengan niat bukan untuk dicium, hanya sekedar seger orang teh kan, gereknya hapul bau harum gitu. Ya tuh dari sekitar yang bau hapul. Ya. Sok yang wajar saja. Terus ibu misalkan Ari naik angkot lila, karena Grab mobil mahal. Karena Gojek motor mangga. Lamun memang tidak ada cara lain. Mun gaduh motor, kanu motornya lila. Mun kana Gojek oge sok mangga. Bener-bener darurat. Ieu teh abi tiasa mapah oge ngan lila kudu 2 jam. Sok ngan nyepangana ulah kieu tah, ulah kieu. Terus kieu Abi dititupkan didoakan si kaya rezekina, si biasa gak meser motornya lira, ya si biasa nyupirnya lira, daerah kebutuhan kendaraan teh aduh. Lamun ibu gaduh putra pangageuna mah pamaget arah. Biasa ku pamaget lamun tidak ada imah kedaku ibu mangga. Ya. So, dalam kondisi darurat silakan, tapi orang berhati-hati pakai parfum pun bukan niat supaya laki-laki lain so, eta mah karena innamal a'malu binniyat.
Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Selamat berjuang ya bagi ibu-ibu. Silakan berkarir di luar, tidak berdosa, tapi hati-hati jaga keluarga. Yang dinamakan keluarga itu harta paling mulia, paling berharga. Ibu bagaimanapun kaya, rumah bagus, mobil bagus, tabungan banyak, keluarga hancur, malah itu tidak ada artinya. Ya, mendingkannya keluarga bahagia, baik benghar oge. Tos sakitu nu tiasa kapihatur. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafannya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada suaranya. Itu ibu-ibu yang telah disampaikan tausiahnya paket ya. lihat ke sana. Ya. Cek. Demikian ibu-ibu yang tausiah yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustaz Haris Syahana yang menyampaikan materi rumah adalah surga terbaik bagi wanita. Semoga kita semua bisa menjadi istri yang betah di rumah gitu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Adami. Tanggal 15 Didin Saifuddin. Ya. Untuk minggu depan, minggu ketiga, tanggal 15. Ustadz Didin Saifuddin Ya. yang pernah juga di sini ya. Ya. Itulah yang pengajian hari ini dengan berakhirnya tausiah dari Ustadz, maka berakhirlah pula pengajian untuk hari ini. Terima kasih kepada Ustadz atas kehadirannya. Semoga Ustadz selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan kelancaran kemudahan untuk sampai di rumah. Ada nih hatur nuhun asuntingan nana. Demikian ya ibu-ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih juga sekali lagi atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.